Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa rabbana wa sujudana wa tahashana wa tadurana wa tantaksana wa rabbana amin. Pertama-tama kita mohonkan doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan Eyang Haji. Lagi drop sekarang di rumahnya Pak Dokter Gono. Jadi keluarga sedang kumpul di sana. Lagi ngedrop, mohon doanya. Pak Eyang Haji Zainal. Ini ngedrop yang kedua, kemarin ngedrop itu umurnya sama dengan KFN ya. 82 di bawah KFN setahun. Kemudian ngedrop, diperiksa bulannya 50, jadi sangat rendah sekali. Kemudian dikasih info sudah, tapi sudah di rumah. Lalu malam tadi ngedrop lagi. Ini sekarang pada kumpul di sana. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan dan juga diberikan istiqomah ya, supaya segera disembuhkan dan bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memang ini jemaah kita di mana-mana masjid berkurang, Pak. Kemarin saya ngisi taklim di di Supratman. Itu kan biasa masjid penuh kan. Ada mungkin 1000-an kurang lah. Di Supratman di mana? Di FPI. Bukan. Ya. Di markas tentara. Oh. Itu setelah kajian itu ADKM-nya menghadap. Mohon doanya juga sih, ini memang lagi musimnya banyak yang sakit juga gitu. Jadi di mana-mana ya, di masjid-masjid di kampung saya juga di Tasik itu masjid itu agak sedikit berkurang. Sop belakang itu biasanya 3 sop, 4 sop misalkan, itu jadi 2 sop. Tadi aja kita 1 sop setengah tadi, 1 sop setengah, karena memang ini banyak yang tidak kurang fit badannya pada sakit. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan, kesehatan, yang memberikan waktu dan lain sebagainya. Manusia siklus hidupnya memang ada sakit, ada sehatnya. Suatu yang lumrah yang akan kita saling mendoakan. Dan hak muslim dari muslim yang lain adalah idza maridoh hakul muslim ala muslim sittun. Kewajiban muslim, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama, kalau dia salam, jawab salamnya. Yang kedua, kalau dia mengundang, penuhi undangannya. Yang ketiga, kalau dia sakit, kunjungi yang sakitnya, doakan ya. Yang keempat, kalau dia bersin, dia alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Kalau dia meninggal, maka yang keenam, kalau dia meninggal maka hantarkan dia ke pemakaman. Itu adalah hak muslim atau kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya. Ketika pandemi, hak muslim yang 6 itu hampir nyaris tidak bisa dilakukan. Hanya bisa salam saja mungkin dari kejauhan. Jadi 6 hak muslim itu nyaris tidak bisa dilakukan. Nah sekarang pandeminya sudah beres, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan kembali hak kita terhadap muslim yang lain, baik ke kita ataupun kita kepada muslim yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian Bukhari kita ya. Masih tentang fikih taharah. Kita
Kita lanjutkan masih tentang hadis bab taharah. Karena Bukhari ini banyak hadis. Satu babnya itu bukan banyak hadisnya gitu. Tapi kalau kita baca ringkasannya terlalu ringkas juga. Jadi tidak apa-apa kita sedikit-sedikit ya. Walaupun mencet ontanya masih lama, tapi ya nggak apa-apa ya, kita ngeri ya. Mudah-mudahan sampai kepada akhirnya. Satu jilid. Nah, sedikit demi sedikit lawan jadi bukit. Satu jilid. Bukhari 1 jilid, tapi isinya 7.700 hadis. Satu jilid. 1 jilid. Bukan ringkasan. Bukan ringkasan, ini aslinya induknya nih. Ini kitab induknya. Jadi kalau tamat ini insya Allah jadi ulama semua Pak. Jantan ulama sadayana pamit tamat. Tiasa ngulang kemana-mana nyandak kitab beliau. Saya Bukhari. Ya, karena saya sendiri belajar ini ke guru saya di Sudan itu talaki sanad ke beliau, nah, sehingga sekarang saya menyampaikan bagian dari kewajiban saya menyampaikan ilmu tersebut. Nanti bapak sekalian bisa ngajar lagi kepada yang lain. Candak kitab Pak mangga pengajar taklim bawa kitab. Sudah bicaranya dengan bahasa Arab. Arab. Itu aya anu bahasa Sumedang. Bahasa Arab ya. Syekhnya orang Arab dan bahasa Arab ya. Dan guru saya berguru kepada guru sebelumnya dan seterusnya bersanad ya sampai kepada Imam Bukhari-nya. Jadi boleh mengajarkan nanti sampaikan semampu kita ya, sehadis 2 hadis disampaikan. Bagian dari mata rantai keilmuan dalam Islam. Banyak wali di sana. Wali Banyak wali. Wali murid banyak Pak. Wali murid. Wali mahasiswa. Masing-masing negara itu ada kekhasannya. Di Indonesia ada 9 wali yang disebut dengan wali songo, penyebar agama Islam ke Nusantara. Dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah menerima pahala jariah dari mereka. Maksudnya adalah setiap orang Islam yang beribadah di Indonesia itu ada jasa, ada jariah kepada mereka. Ya. Kalau sekarang tahun ini saja, hari ini saja 230 juta umat Islam yang sujud dan ruku kepada Allah, maka itu jariah pahalanya sampai kepada wali songo. Karena dalam hadis ketika orang meninggal kan 3 yang abadi. Apa itu? Au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang disebarkan bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebanyak orang Islam Indonesia, maka sebanyak itu pula pahala yang mengalir pada wali songo. Artinya apa? Artinya Allah tidak akan menyampaikan hidayah kepada kita ya, jika itu tidak melalui para penyebar ilmu, para dai ya, para ulama yang datang dari Jazirah Arab, sehingga menyampaikan ilmu kepada kita, dakwah kepada kita. Sehingga kita mendoakan mereka, Allah memberikan limpahan pahala, Allah memberikan pahala jariah kepada mereka yang menyebarkan ilmu. Karena zaman itu siapa yang menyebarkan ilmu ke kita kalau bukan para wali? Siapa? Zaman itu ya tidak ada. Yang semangat dari sana naik kapal laut datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam. Dan rata-rata zaman dulu ya datang ke Indonesia berdagang, POC dagang ya kan, dan para yang lain dagang. Nah mereka ini sembari berdagang menyebarkan Islam. Ada orang Sudan tapi saya kurang tahu kenapa nggak disebut wali gitu. Namanya Ali Surkati. Ali Surkati itu ulama dari Sudan datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam di Indonesia dan mendirikan lembaga dakwah namanya Al-Irsyad Al-Islamiyah, ormas besar di Indonesia. Kapan itu? Itu tahun Al-Irsyad itu kan berdiri setelah Persis ya. Persis, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad. Ya tahun-tahun itulah, saya kurang hafal tepat tahunnya. Yang jelas itu Al-Irsyad termasuk penyebar Islam yang gigih dan kokoh di Indonesia. Nah itu pendirinya adalah Ali Surkati, itu ulama Sudan. Cuman sayangnya di kita sejarah beliau tidak terlalu banyak
disampaikan, diungkap. Kalau itu belum disampaikan, sepertinya nama Sudan itu akan lebih familiar di orang Indonesia. Ya. Kalau sekarang kan kurang. Kalau ngobrol dengan orang di mana sekolah di Sudan, ya Sudan itu paling mana ya? Cigodewa Kakencang, Cimindi itu. Tapi kadang agar kita mengenalkan Sudan ke masyarakat, kadang kita mendongkrak nama Mesir dulu. Anu paling gigir luhuran Mesir pamedi peta mah. Kan Mesir, luhur nate Sudan, ya nate Jazair, Libya, Maroko, dan Mauritania. Pamit nyebat gigiran Mesir, rada teu apalan orang di Indonesia mah Sudan. Saur abi teh eta Sudan leuwih ageng ti Mesir. 2 juta mil persegi luasnya. Itu Sudan itu besar sekali. Sudan Utara. Sudan Utara, karena Sudan Selatan mah dikuasai oleh pemberontak Selatan Kristen, John Garang. Si John Garang itu menguasai Selatan. Dan PBB pada tahun 2018 kurang itu mengadakan referendum. Akhirnya Sudan Selatan pisah dari Sudan Utara dan menjadi negara merdeka, persis seperti Timur Timur. Persis seperti Timur Timur. Jadi karena beda suku Selatan itu suku Afrika, beda agama juga, mereka agamanya animisme dan Kristen, juga secara teritorial sangat jauh, seperti Indonesia ke Aceh jauh sekali. Mereka menuntut merdeka dan akhirnya PBB mengadakan referendumnya menang, ya sudah, jadi mereka pisah dari Sudan Utara. Sudan Utara itu Arab, Muslim, Arab, bahasa Arab, suku Arab, agamanya Islam, dan juga ibu kotanya Khartoum. Itu Arab itu. Kalau Selatan itu ibu kotanya Juba. Daerahnya lebih subur memang secara geografis. Kemudian agamanya Kristen, sukunya Afrika. Disebutnya negara apa? Sudan Selatan. Selatannya disebut. Iya, South Sudan. Oh gitu. Sudan Selatan. Yang utara? Sudan Janubi. Yang utara disebut Sudan saja. Sudan saja. Jadi kalau yang negara yang dikenal oleh dunia internasional sekarang itu Sudan saja, itu yang Sudan Utara Muslim. Tapi kalau sudah ada South Sudan, Sudan Selatan, itu negara baru, belum lama, belum 10 tahun malah. Itu, tapi konfliknya itu 20 tahun perangnya. Jadi selama perang 20 tahun itu pada akhirnya referendum juga. Persis Timur Timur, puluhan tahun operasi ke sana, tapi akhirnya referendum juga. Jadi lobby internasional itu yang paling penting sebenarnya pada akhirnya. Sudan Selatan dengan lobby Eropa, lobby Australia, lobby Amerika kuat ya, sehingga akhirnya mendesak PBB mengadakan referendum menang. Makanya kekuatan politik internasional itu kuat. Dan saya mengkhawatirkan ini Papua juga begitu. Kalau lobbynya kuat di Belanda, apalagi kan ada basic ininya kan, basic politik luar negerinya itu didukung gitu. Atas nama HAM itu Belanda, Eropa sudah mulai nyindir pemerintah Indonesia kan kalau di PBB itu. Hentikan pelanggaran HAM di Papua. Saya khawatir itu ujung-ujungnya kayak Sudan Selatan itu. Kalau politik luar negeri mereka cantik mainnya, maksudnya berhasil melobi parlemen Eropa, melobi Belanda, melobi Amerika, akhirnya mendesak PBB mengadakan referendum. Kalau enggak, misalnya dikucilkan nanti. Kalau tidak memenuhi kepentingan kalau tidak memenuhi desakan PBB, Indonesia dikucilkan gitu. Nah, mudah-mudahan pemerintah diberikan taufik dan hidayah bagaimana menemukan solusi terbaik agar tanah Papua yang terkenal indah, kemudian kaya akan sumber daya alam semuanya, dan juga memang merupakan satu kesatuan dari Indonesia, dijaga dan dipertahankan, jangan sampai jatuh ke pihak asing ataupun merdeka sendiri. Kita berdoa supaya pemerintah diberikan cara solusi yang baik untuk mempertahankan Papua, jangan sampai seperti Timur Timur. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kita lanjutkan Sahih Bukhari, nanti bahas Sudannya di luarin aja di luar dua tema ya. Kemarin kita membahas tentang masih mandi junub ya. Tapi sekarang adalah bab ghuslu rajul ma'a imratihi. Jadi disunahkan kita itu sesekali mohon maaf ya, kita mandi dengan pasangan kita. Tapi yang masih muda kayaknya.
Aing terus sarupuh atas ulil irbah mah. Ulil irbah itu apa? Ulil irbah itu orang yang sudah tidak punya selera. Ibu-ibu, nini yang disebut ulil irbah sudah tidak punya hasrat, tidak punya tidak punya gairah, itu disebut ulil irbah. Ulil irbah itu dibolehkan dia buka kerudung, dibolehkan dia tidak berhijab. Jadi tidak seperti wanita muda ataupun wanita yang masih berhasrat. Mereka disebut dalam Quran sebagai ulil irbati. Jadi ibu-ibu seperti itu mah tidak apa-apa, sudah tidak tidak berhijab, tidak menggunakan pakaian yang rapi karena sudah tidak berselera. Kita nggak selera, dia juga udah nggak punya selera. Itu disebut ulil irbah. Maksudnya itu di rumah ya. Ya di rumah. Artinya sudah fitnahnya sudah tidak ada. Sudah tidak ada fitnah bagi ibu-ibu seperti ulil irbah. Nenek-nenek ya. Nenek-nenek 17 tahun. Tapi bapak-bapak tidak dimasukkan kategori ulil irbah. Karena bapak-bapak nah jantos usia 80 80 ge ningali nu 20 mah anggar. Anggar ge 20 tahun lagi. Resep kene. Iya sudah tembok gitu. Gitu. Makanya nyari kesempatan sakantenan bisa sanggup koneng ngobrol lagi. Kupat tahu ngobrol nama itu. Masih segala macam. Nah, itu laki-laki itu sangat mungkin masih. Buktinya Pak banyak. Kita lihat di media sosial banyak sekali bapak-bapak, kakek-kakek yang nikah sama anak-anak muda banyak. Fotonya banyak, buktinya banyak, kejadiannya banyak. Iya. Laki-laki nikah dengan yang alasannya biar ada yang ngurus, tapi kalau ada yang ngurus kok nyarinya yang 18 tahun, nyarinya yang 20 tahun dan sebagainya. Jadi laki-laki mah sampai ada sebuah ungkapan, aku tidak akan biarkan seorang kakek yang berusia 90 tahun dia itu berkholwat dengan wanita, karena 90 tahun pun masih ada syahwat. Laki-laki ya. Kalau perempuan itu sudah ulil irbah, sudah tidak punya syahwat lagi. Yang sehat. Karena laki-laki mungkin cenderung lebih lebih lama itunya libidonya. Jantan kayak pengen kena tetap hati-hati gitu. Aya gogoda kita tetap kena hati-hati gogoda sama gitu. Masihnya. Itu betul nggak kerajaan raja-raja yang istrinya ataupun sendirinya itu sampai ratusan atau mungkin sampai ribu gitu ya. Laki-lakinya itu di apa namanya, di supaya tidak nafsu kan namanya Kebiri. dikebiri. Nah gitu. Nah itu kurang tahu tuh kalau itu. Oh nggak tahu. Tapi kalau orang dulu istrinya banyak ya betul itu. Dan diantara resep awet muda itu katanya itu istrinya banyak. Kaisar-kaisar Cina itu usianya panjang-panjang, usianya itu awet-awet karena pasangannya banyak. Jadi diantara resep supaya muda terus, supaya awet muda itu adalah dengan banyak pasangan. Ya Islam menghalalkan sampai 4 kan. Ya. Gitu. Ya kalau para kaisar mungkin lebih dari itu. Baik, itu juga bukan tema kita. Jadi dalam Islam disunahkan kita sekali-sekali itu mandi bersama dengan istri. Bahkan disebutkan di sini dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Ini Aisyah meriwayatkan radhiyallahu taala anha, kuntu aghtasilu ana wan nabi min ina'in wahid. Kami kata Aisyah mandi bersama Rasulullah SAW ya, itu dari satu bejana. Dari satu bejana itu mandi berdua. Aisyah dengan Rasulullah SAW min qadahin yuqallahu al faraku atau al gharaku. Kemudian hadis yang berikutnya ini tidak perlu dijelaskan karena mafhum ya. Al-ghusl bis-shaq wa nahwi. Nah ini hadis yang kemarin pernah saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW mandi junub dengan satu shaq. Satu shaq itu 4 ini. Berarti kalau 1, 2, 3, 4 sagayung lah. Mandi junub biasa ku sagayung Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Bersihkan kedua tangan, lalu setelah itu wudu, setelah itu diusap-usapkan kanan dulu, tadi saya kiri dulu kanan, ya setelah kanan kiri, setelah itu ke
badan. Artinya apa? Mandi junub tidak mutlak, tidak harus gujubar gejemur jika orang dua pak seep. Orang dua tata dua non dua tong itu, dua tong besar itu, dua barmil. Nah, tidak. Asal basuh, yang penting air sampai ke seluruh permukaan kulit kita. Kalau air tidak sampai, tidak sah mandi junubnya. Kalau tidak semua bagian badan kena air, itu tidak sah mandi junubnya. Dan kalau rambut kita panjang, itu cukup ditahlil. Gitu. Cukup ditahlil. Ya, tidak perlu repot-repot. Keramas juga tidak mesti. Tidak ada ajarannya mandi junub keramas, itu tidak ada. Ya mah panginten dorongan support iklan di pabrik sampo bener. Tidak ada ketentuannya kita junub itu keramas. Yang ada itu Nabi SAW kalau mandi junub menggunakan minyak wangi, dicampur wewangian supaya ada sengit lah begitu. Nanti ada di hadis yang ke 258 bahwa Nabi SAW ketika mandi junub bada'a bi al-hilabi al-aqib indal ghusli. Jadi Nabi menggunakan minyak wangi supaya badannya wangi. Nah, minyak wangi itu mungkin sekarang digantikan oleh sabun. Dan di kita kan tidak populer mandi ada minyak wanginya, ya kan? Maka wewangian saat mandi itu di kita identik dengan sabun atau sampo. Ya pengganti minyak wangi itu sampo. Makanya sampo di kita, sabun di kita wangi. Itu cukup untuk menggantikan peran minyak wangi di saat mandi junub. Begitu. Jadi tidak ada ketentuan keramas, tidak ada ketentuan harus pakai sabun, tidak. Yang penting air sampai ke seluruh tubuh. Satu gayung ambil, usapkan seluruh badan, udah cukup. Kalau mau ngikuti sunnah, kecelakan minyak wangi sedikit, supaya badannya wangi setelah junub itu. Hanya itu yang diatur oleh hadis Nabi SAW. Kita makan repot kalau mandi junub itu harus ada sampo lah, harus keramas lah, harus air satu bak itu gujubar gejemur gitu kan. Yang tetangga ge nguping, oh iya ibak wae mah. Bahwa iya deui balager deui suami istri gitu. Jebur-jebur deui karena ketahuan mandinya banyak. Kalau di dalam hadis itu enggak, beliau itu satu gayung saja. Nyaris tidak terdengar itu ya. Mandi junub. Nah, berikutnya adalah ini hadis yang ke-252. Saya tegaskan di sini, hadisnya saya bacakan. Hadatsani Abu Bakar ibnu Hafs qala sami'tu Abu Salamah yaqul dakhaltu ana wa akhu Aisyah ala Aisyah fasa'alaha akhuha an ghuslin Nabi sallallahu fada'at bi ina'in nahwan min sa'in. Ya. Beliau Aisyah itu kalau Rasul mau mandi junub itu membawakan satu wadah yang berisi nahwan min sa'in, sekitar satu sok, sekitar 4 kepel air ya, untuk Rasul SAW. Faktas salat wa afadat ala ra'siha wa bainaha hijabun. Itu demikian ya. Ini juga sunnah kalau mandi kita harus pakai penghalang, tidak boleh mandi barang begitu saja ya. Itu pakai penghalang. Berikutnya dari hadis tambahannya di sini Yazid bin Harun dan seterusnya. Ini disebutkan qadri sa'in, sama ini menguatkan juga. Itu sekitar satu gayung lah kurang lebih. Nah, berikutnya ini hadis kita cepat saja kalau hadisnya sama. 252 juga kurang lebih sama maknanya. Dari Jabir bin Abdullah, dia dan ayahnya, kemudian ada suatu kaum ya, kelompok orang bertanya tentang mandinya Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh sahabat tersebut, yakfi kasaun, cukup satu sok saja. Lalu ada yang ngeyel, faqala rajulun, "Nah yakfini." Cukup atau satu gayung mah. Itu biasa seperti kita lah katanya.
mempertanyakan. Faqala Jabir, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran. Maneh anu mandi satu sok teh orang yang rambutnya lebih indah, lebih bagus, lebih lebat, lebih tebal darimu. Gitu kan. Siapa maksudnya? Rasulullah. Wa khairun minka, dan orang itu lebih baik dari kamu. Nah, begitu. Tsumma amanna fi thawbin. Tsumma amanna fi thawbin. Dan lebih dari segala-galanya. Jadi ada orang dikasih tahu Rasul itu mandi junubnya satu gayung. Ada kaum dari kaum itu bertanya, atau teh cukup satu gayung? Rambut saya kan tebal. Sama perawi hadisnya dimarahin. Maneh Rasul, ada orang yang lebih lebat rambutnya, lebih indah, lebih bagus, lebih sempurna dan lebih baik bahkan darimu dalam segala halnya. Tapi cukup mandinya hanya satu sok. Mana macan anak naona gitu maksudnya teh. Gitu. Udah lakukan saja kalau memang itu kamu mandi junub. Rata-rata sahabat kalau ada orang tanda petik ngeyel ya, bertanya tentang suatu hadis Rasul, dijawabnya seperti itu rata-rata. Yang melakukan tuh orang lebih baik dari kamu, maka ikuti saja. Yang melakukan ini orang lebih baik dari kamu, yang mengajariku lebih baik dari kamu, yang menyampaikan kepadaku orang yang jauh lebih baik dari kamu. Rata-rata supaya apa? Supaya sahabat yang ngeyel bertanya itu diam tak berkutik. Gitu, karena dengan cara itu orang tidak lagi mempertanyakan. Melihat hal-hal yang kita pandang sekarang dengan nama bid'ah ataupun hal-hal yang bersifat baru dalam agama, dibaru-barukan begitu, diada-adakan dalam agama, jawaban yang paling telak itu ini. Rasul jauh lebih baik, lebih sempurna, lebih dekat, lebih kekasih kepada Allah, tidak melakukan ini. Sementara kita yang entah berantah, ilmunya juga entah berantah, segala macam melakukan hal itu. Apa kita tidak malu dengan Rasul SAW? Itu semacam itu. Kalau orang tersebut terbiasa melakukan bid'ah atau hal-hal yang membuat baru dalam hal agama, maka dijawabnya adalah Rasul yang lebih baik, lebih mulia dari kita tidak pernah melakukan itu. Sementara kita kok ngada-ngadain yang baru, Rasul aja tidak. Apalagi kalau junubnya kalau tidak ada air, tayamum dengan guling-guling, yang diusap yang mana? tangan saja. Tangan saja. Jadi tayamum itu adalah toharoh badilah, toharoh pengganti untuk mandi dan wudu. Jadi tayamum itu pengganti wudu dan mandi junub. Caranya adalah dalam pembahasan awal mukadimah itu dijelaskan begini. Famsahu biruusikum wa aydiyakum. Usap wajahmu dan kedua tanganmu. Ini caranya. Cekap Pak. Itu tayamum. Sekali aja. Meskipun ada riwayat lain dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini. Ada yang dari riwayat lain satu tepuk untuk muka, satu tepuk untuk tangan. Tetapi dalam keterangan lain dorbatun wahidah, cukup sekali dorbah, sekali tepuk. Ya. Dan saya lebih condong ke yang sekali itu. Namanya tayamum itu kan dasarnya memudahkan, berarti semudah mungkin. Maka kalau kita junub, kalau kita mau wudu, mau mandi junub tidak ada air, cukup bismillah, kemudian tepukan tangan ke permukaan, kemudian usapkan ke wajah dan ke tangan. Cukup begitu saja. Tidak usah tangan begini, kita mau wudu, tangan begini. Karena ditiup Ditiup itu kalau debunya banyak. Debunya banyak. Karena perintahnya famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Usaplah wajahmu dan usaplah kedua tangan. Di ayatnya perintahnya hanya seperti itu, ya. Sehingga kita ambil mudahnya. Kecuali kalau kita tepuk itu tanah yang memang banyak, seperti pasir di tumpukan pasir. Misalkan kita tayamum, wah ya pasir yang ngebangun kuriaknya, pas kadang tayamum heula kan. Itu kan pasir banyak di sini kan. Nah, kalau tanahnya banyak, kebulnya banyak, boleh ditiup, boleh di. Itu tujuannya mengurangi tanah yang nempel. Gitu. Karena pada dasarnya tayamum itu bukan wudu pakai tanah, bukan. Itu semacam
kemudahan dari Allah, ada debu atau tanah yang nempel di permukaan itu sudah cukup. Setiap benda kan ada debunya, Pak. Jadi di sini bisa, di sini bisa. Di tanah juga bisa. Memang kalau mazhab Syafi'i mensyaratkan tanahnya itu harus tanah thayyib, sahih dan thayyibat, tanah yang bersih, thayyib. Memang sengaja dia nyari tanah yang bagus kemudian tayamum di situ. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain enggak, dimanapun kita melakukan tayamum, karena di semua permukaan bumi ini ada debunya. Ada debunya, di badan orang ada debunya. Coba bayangkan kalau di Masjidil Haram kita batal, kemudian kita tidak boleh kena air, atau mungkin sedang ada ada sakit, kita tidak boleh kena air. Gimana tayamumnya? Kadang kita ke punggung orang kan, punggung orang kan tidak ada tanahnya, ya tidak ada tanahnya, maka cukup begini aja. Tayamum ya. Bagi tawaf batal Harus wudu lagi. Itu pergi ke dengan tayamum. nggak bisa. Di saat tawaf itu kalau batal harus wudu lagi karena dekat itunya, kamar mandinya dekat. Macet udah jalan. Nah, kalau macet itu bagian dari perjuangan. Karena apa? Karena syarat tayamum kan dua. Satu, tidak ada air, ilam tajidu ma'an, tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi tidak bisa menggunakan. Karena sakit atau dingin yang sangat menyengat. Sakit tuh satu, lambat sembuhnya kalau kita pakai air. Yang kedua, merasa lebih sakit, terasa sakit, menyiksa. Dan yang ketiga, kalau dia pakai air dapat membahayakan. Itu kategori sakit yang boleh tayamum, tidak bisa menggunakan air. Yang kedua, karena dingin yang sangat dingin banget, kita boleh tayamum. Tapi di Indonesia tidak ada tempat sedingin itu. Ya, di Indonesia. Kalau di Rusia mungkin ada di bawah 10 derajat, di minus 20 derajat, bahkan ada yang minus 40 derajat. Jadi kita nggak ada. Paling dingin di Lembang aja 16, Pak. 16 derajat, tidak terlalu dingin, masih kuat lah mandi junub sama ibak. Ditaher cair. Sadia we kompor apa ketapung gas mandi masih kieu. Sedia ya kompor gas untuk cair. Ibu-ibu sering nanya apa hukumnya mandi dengan air taheran, air godog? Boleh. Itu kan kita hanya memanaskan air dan air itu tidak berubah warna, sifat dan segala macamnya. Boleh ya. Jadi mandi junub dengan air yang dipanaskan boleh. Biasanya ibu bertanya, ragu mereka boleh nggak dengan air yang dipanaskan? Boleh, tidak ada masalah karena sama sekali menggodok air itu tidak merubah sifat air sedikit. Apa buktinya? Di kampung kita nahar cai pada diminum cainya, ya kan, menggodok cai tidak berubah rasa segala macam. Paling bau hasep sekedap sekedik, pemain di lembur di godongnya kusuluh, hanya bau kayu saja, tidak masalah. Jadi boleh. Jadi tidak ada alasan ibu-ibu, tidak ada alasan mereka menolak suami hanya karena tadi dingin airnya, terus ragu air godong boleh nggak? Boleh. Kita nahcai air yang dimasak untuk mandi junub hukumnya boleh, tidak ada masalah. Mau pakai water heater boleh, mau yang dimasak juga boleh, tidak ada masalah. Hadis yang 203 hampir sama ya bunyi isinya dengan hadis sebelumnya kita lewat. Kemudian hadis yang ke-253 itu hadis yang menegaskan tentang bahwa amana fa'afidu ala ra'si salasan. Ini hadis tentang sebelum mandi junub usapkan air dulu ke kepala 3 kali. Jadi untuk kepala ini yang pertama ditahlil begini. Nah, setelah itu banjurkan 3 kali. Nah, setelah 3 kali dibanjurkan baru kanan 3, kiri 3, mandi semuanya. Cuci tangan, itu urutannya bismillah, cuci tangan, kemudian cuci kemaluan, kemudian berwudu. Nah, setelah berwudu itu ambil air, kalau rambutnya tebal ke kepala, kalau tidak tebal ya tidak usah, langsung saja siramkan 3 kali ke kepala, 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri. Nah, nanti terakhir cuci kaki di tempat yang berbeda dari kita mandi. Kalau kamar mandinya agak luas, masih ada jarak ke pintu, itu lebih baik dicucinya di tempat itu. Atau yang lebih dekat ke pintu kalau kamar mandinya tidak ada jarak ke ruang depannya, itu di dekat pintu. Kalau sekalian mandi
sekalian wudhu misalnya Ustaz. Jadi mandi tapi sekalian wudhu niatnya, jadi mandi janabat gitu Oh, niatnya. Boleh? Kalau di dalam hadis ini enggak, wudhu dulu. Wudhu dulu. Kalau di mazhab mungkin ada, seperti Abu Hanifah mengatakan, Imam Hanafi, kalau kita langsung gebrus nggak pakai tata cara boleh-boleh saja, mencukupi bahasanya, mencukup. Tapi yang afdol itu mengikuti sunnah Rasul, cuci tangan, cuci kemaluan, lalu berwudu, lalu usapkan air ke kepala 3 kali, banjur kepala 3 kali, terus kanan, terus kiri. Itu boleh sekalian wudhu ya untuk mandi. Sekalian boleh wudhu, tapi itu kalau mengikuti sunnah Rasul wudhu dulu. Kalau sekedar boleh, ya tadi bahasanya mencukupi. Coba jangan dibiasakan. Kenapa? Karena kapan kita mempraktekkan sunnah Rasulnya? Kapan kita mempraktekkan sunnah Nabi-nya kalau kita mandi junub gebrus terus gitu, langsung mandi, langsung wudhu di mandi. Karena mandi itu bukan wudhu. Wudhu itu bukan mandi bukan wudhu. Mandi mah mandi, wudhu mah wudhu. Artinya kalau orang mandi dengan membersihkan bagian wudhu, itu mandi atau wudhu, karena wudhu mah beda dengan mandi. Makanya kenapa Rasul mempraktekkan demikian? Karena Rasul ingin memberitahu kita bahwa mandi dengan wudhu itu berbeda. Andaikan mandi dengan wudhu itu bisa sama dan berbarengan, pasti Rasul lakukan. Makanya Rasul melakukannya terpisah. Wudhu dulu, setelah wudhu beliau mandi. Itu mengandung arti bahwa wudhu dengan mandi tidak sama. Tidak sama. Terus kalau sudah junub itu, kalau mau sholat harus berdulu atau gimana? Langsung aja. Nah, ini juga ada 2 pendapat. Yang pertama, yujzi'u wudhu'ul awal. Cukup wudhu pertamanya itu, tidak usah wudhu lagi. Tapi pendapat yang lain, wudhu lagi lebih afdol. Wudhu yang pertama itu wudhu bagian dari mandi junub, wudhu yang kedua itu wudhu sholat, itu 2 kali. Ya. Kalau pendapatnya Syekh Abdullah bin Baz, Mufti Agung Arab Saudi, menyatakan cukup, tidak usah wudhu lagi. Jadi ada pendapatnya. Dan itu kekhususan cukup. Jadi pendapat ulama, termasuk ulama besarnya Arab Saudi itu cukup wudhu yang pertama itu, wudhu yang mandi junub itu. Tidak usah wudhu lagi lah, tidak usah wudhu lagi. Tapi yang kedua, ini pendapat kehati-hatian, mandi saja lah, wudhu saja lagi, karena khawatir ketika mandi kita kubal kobel. Khawatir ketika kita mandi kubal kobel, artinya jurusan kobelisasi gitu. Sementara kan kubal kobel itu kan ada hadisnya, man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Jadi pendapat kedua ini menyarankan wudhu lagi, karena tadi khawatir ketika kita mandi masih ada bagian yang dikubal kobel, jadi wudhu lagi, disentuh ya maksudnya. Hati-hatian ya. Kehati-hatian. Tapi kalau kecukupan cukup saja. Saya kadang ngambil dua-duanya Pak. Kalau misalkan lagi dingin, misalkan air panasnya itu habis, ya udah saya ngambil pendapat yang pertama bahwa cukup dengan wudhu yang pertama, tidak wudhu lagi. Tapi kalau airnya panasnya masih banyak, kemudian kita juga masih kuat wudhu dengan air dingin, wudhu lagi sebagai kehati-hatian. Jadi dua-duanya saya ambil pendapat itu. Wudhu lagi ambil, tidak wudhu lagi tidak. Sesuai dengan situasi dan kondisi, tidak apa-apa. Iya, kalau dingin sekalian iya. Dingin sekali mah cukup mandi yang pertama pakai air panas kan. Makanya nah cairnya sing seueur. Terus ibahna ulah kejemur-jemur saya cairna kan. Pas pada wudhu teh, wudhu yang kedua wudhu hati-hati, walah cairna saya. Atau saya wudhu yang pertama aja. Itu seperti itu. Tentang wudhu dan mandi junub. Hadis yang ke-255 kita lewat karena sama dengan yang atas. Yang ke-256 sama juga, teman ada tambahan. Tsumma yafidu ala sa'iri jasadihi. Lalu setelah ngarudu, ya istilahnya ngarudu. Setelah ngarudu kepala, lalu membasuh air 3 kali, kemudian kanan 3 kali, lalu ke semua badan ya. Itu ada tambahannya ke semua badan, jadi semua harus kena. Ada bagian yang tidak kena, tidak sama di junubnya. Seluruh badan. Kata ilmu kesehatan, wallahu alam, ya saya juga mendengar dari seorang perawat ya. Katanya
ada baiknya secara kesehatan orang itu kalau mandi bertahap. Iya. Jadi si badannya tidak luas, tidak kaget dengan air yang berbeda suhu dengan tubuh kita, apalagi air dingin. Jadi ketika orang wudhu dulu itu semacam pengondisian badan kita siap, saraf kita itu siap menerima air dingin. Kemudian ke kepala dulu, ke badan itu terkondisikan dulu. Oh, ini saya mau diguyur air dingin nih, sehingga didingin. Jadi secara ilmu saraf katanya apabila kita menstimulan dulu badan kita dengan air dingin sedikit, itu ketika kita ngegebrus tidak kaget. Dan kekagetan saraf itu katanya juga berbahaya bagi orang yang tidak kuat. Makanya sebelum kita renang kan suka digini-gini dulu tuh, suka diusap-usapkan dulu airnya supaya tidak kaget. Baik air panas atau air dingin, ketika kita usapkan dulu sedikit-sedikit pemanasan ya ataupun penyesuaian, nanti ketika kita ngegebrusnya itu tidak kaget badan kita, tidak dingin dan tidak merasakan shock badan kita. Itu hikmah dari sunnah Nabi SAW. Ketika kita mandi atau yang lainnya itu diusapkan dulu beberapa bagian anggota badan lalu setelah itu dimandikan. Nah yang ke-258 tadi sudah sampaikan lebih dulu bahwa Rasul ketika mandi janabah itu menggunakan wewangian. Jadi kasih wangi-wangian tangannya dulu diusapkan ke badan. Ya, kalau sekarang diganti dengan bukan deterjen, sabun ya, baik sabun ataupun sampo, kan sudah ada wanginya. Ya itu disunahkan demikian. Ya mungkin itu cukup ya dalam janabah. Ya Pak Haji, monggo. Kan boleh doa. Ini kan katanya hadis boleh itu ada 7.000 hadis ya. 700 hadis ya. Boleh saya tahu itu menjadi berapa bab gitu? Totalnya Ya. kita lihat aja di sini ya berapa bab. Babnya totalnya ada Apa? kalau bab besarnya, Ya, habis tema besarnya itu ada 97. 97 Tema besarnya itu di atas bab lah. di atas bab. Di atas bab 97. Di atas bab 97. Dan setiap di atas bab itu ada beberapa bab bawahannya. Jadi kalau di rata-ratain aja misalkan 97, setiap satu bahasan itu satu bab, ya 97 kali 3 saja. Oh, Berapa itu udah ya sekitar itu 200 baban udah lebih. banyak. Banyak. Allah taala alam bisawab wa taufiqun billah in walillahi Islam sesuatu. Al-haqqu min rabbikum wal khatam min syaitan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.